Maka yang akan diraih itu selain puasanya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari yang kelima di bulan Dzulhijjah ini masih melanjutkan ini kitab yang sama ya, Duratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, wal yaumu hari yang keberapa tadi? Kelima ya. Wal yaumul khamis. Di hari yang kelima. Hari yang kelima sudah kemarin. Sudah belum? Belum ya. Kemarin Pak. Sekarang yang kelima. Wal yaumul khamis, hari yang kelima. Al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Di hari yang kelima ini dilahirkanlah Nabi Musa alaihi salam. Kenal Nabi Musa? Hah? Kenal? Tidak kenal. Siapa Nabi Musa? Setahu kalian Nabi Musa siapa? Hah? Kaumnya Nabi Musa. Siapa Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam itu yang mendapat julukan Kalimullah. Apa Kalimullah? Yaitu sosok Nabi dan Rasul yang pernah berbicara atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Turi Sina, Wattur wa kitabim mastur, di bukit Turi Sina itu. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara, atau ya bahasa kita berbicara lah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka dengan julukan beliau yang digelari dengan Kalimullah itu, ternyata kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, versi kitab ini disampaikan beliau itu lahir di hari yang keberapa? Di hari yang kelima di dalam bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjahnya. Nah, kemudian disampaikan lagi di sini. Man shama dzalikal yaum, siapa yang berpuasa di hari itu, di hari yang kelima, apa yang akan didapatkan? Apa? Oh, belum lihat berarti. Padahal sudah saya share ini. Sejak tadi malam saya share, setiap hari seperti itu. Saya share dulu. Man shama dzalikal yaum, siapa yang berpuasa di hari itu, bara'a minan nifaqi au min adzabil qabri. Maka yang akan diraih itu selain puasanya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata beliau itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kemunafikan. Tahu sifat munafik apa saja? Ayatul munafiki thalathun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kurang satu lagi. Apa saja tanda-tanda orang munafik? Kalau berbicara dia bohong atau dusta. Kalau berbicara dia ingkar. Kalau berjanji ya ingkar. Apa bedanya? Yang ketiga, kalau berjanji dia ingkar, kalau dipercaya ia khianat. Apa yang satunya? Hah? Iya. Makanya tadi disebutkan saya dari awal. Kalian apa? Kan saya sudah belajar bahasa Arab. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Masih bingung cari-cari lagi. Nah, orang yang berpuasa di hari itu maka akan dibebaskan oleh Allah dari segala sifat kemunafikan ini. Ini namanya nifak, sifat kemunafikan. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Dan boleh jadi kita semuanya yang ada di sini ini tidak lepas dari salah satu sifat kemunafikan ini. Kadang kawan kita percaya ke kita, ya kita ternyata menyia-nyiakan kepercayaannya. Atau kita berjanji terkadang juga kadang ingkar. Makanya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah sesekali Anda mengatakan saya akan melakukannya besok. Atau kalian berjanji, Daus berjanji ke Erdin, saya mau ini besok ya Din. Ternyata besoknya enggak. Maka kata Allah, jangan pernah menyampaikan janji yang disampaikan itu adalah pasti akan dilakukan. Tapi illa ayyasha Allah. Tapi ucapkanlah dengan insya Allah, jikalau Allah menghendaki. Jadi
salah satu keistimewaannya adalah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kemunafikan. Nah, au min adzabil qabri, atau akan diselamatkan dari siksa kubur. Nah, kalian tahu yang disebut akhirat itu yang mana? Tahu perbedaannya akhirat dengan dunia lah gitu. Apa? Yang disebut dan akhirat itu di mana? Apa ketika orang itu sudah sampai surga neraka semua, atau ketika sudah meninggal, atau gimana? Di mana? Yang di mana? Bencana berarti huru hara hari kiamat. Dari kubur. Jadi kuburan itu adalah tempat singgah terakhir di dunia dan tempat singgah pertama di akhirat. Ini benar yang disampaikan oleh Nizam itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan bahwa kuburan itu adalah awwalu manzil fil akhirah, tempat singgah pertama di akhirat. Nah, orang yang mengamalkan amalan ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, boleh jadi akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Siapa yang menjaga kubur? Mungkar dan nakir. Kalau Raqib dan Atid, apa tugasnya? Catat amal baik dan amal buruk. Nah, yang paling kita harus perhatikan juga di antara lain adalah apa saja doa-doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sebetulnya doa ini sering kita ucapkan, cuman kita itu kadang tidak menyadari bahwa doa ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam, atau bahkan kita tidak mengetahui bahwa doa ini bersumber dari Al-Quran langsung. Makanya kata Nabi Musa alaihissalam, ketika ia kemudian berangkat untuk mendakwahi Fir'aun, tahu Fir'aun? Tahu kan? Ya, ketika disuruh untuk mendakwahi Fir'aun, apa yang disampaikan? Karena Nabi Musa itu kan lisannya ini, ya bahasa orang Betawi itu kegok lah, tidak lancar bahasanya. Karena lidahnya kan pernah makan bara api ketika masa kecilnya. Maka kemudian dia meminta juru bicara lah gitu kepada siapa? Siapa namanya? Siapa? Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Ini Nabi Harun masih familiar dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menyampaikan di dalam doanya itu adalah qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena di ayat berikutnya waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Namun yang perlu kita ketahui adalah arti atau substansi dari doa ini itu apa? Kalian kan sering Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, tapi apa artinya? Tadi sudah saya sampaikan, dilancarkan bicaranya. Rabbi shrah li sadri, kan Fir'aun itu kan orangnya paling kejamnya manusia ya Fir'aun itu, antara lainnya. Yang hobinya bunuh orang, eksekusi, bayi baru lahir yang laki-laki langsung dieksekusi, ada perempuan yang lagi hamil langsung diwanti-wanti, langsung bukan dikuburkan. Langsung disuruh pengikutnya gitu, prajuritnya pantau gitu. Suruh pantau baru lahir langsung itu, dan dibanting dulu baru di eksekusi. Makanya redaksi Qur'annya itu yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi menggunakan zabah, digorok. Kalau cuman sekali kayak kita nyembelih hewan kurban, ayam misalkan. Ini yang ayam ya. Kalau ayam itu kan fa'asinu dzibha. Itu tidak menggunakan tasydid. Dzabaha yadhbahu. Tapi kalau Fir'aun menggunakan dzabbaha yudzabbihu, digorok. Itu kejamnya Fir'aun. Selain mengaku Tuhan, dia hobinya bunuh orang. Makanya Nabi Musa alaihissalam juga takut, khawatir. Gimana nggak khawatir? Nabi Musa ini diasuh sejak kecil oleh Fir'aun. Ternyata ketika besar-besarnya, anggaplah anak-anak angkatnya ini ingin mendakwai Fir'aun, yang anggap yang sejak lahir Fir'aun itu mengaku-ngaku atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya dari kalian lah, contohnya tidak sejauh-jauh.
misalkan mengadopsi anak, tiba-tiba anaknya ketika tumbuh remaja, tumbuh dewasa, dia bertentangan dengan kalian. Ya, sudah ngasih makannya, merawatnya semuanya. Makanya Fir'aun kemudian ya segan dengan kekuatannya yang pangkatnya yang luar biasa, raja. Makanya Fir'aun itu kan bukan nama orangnya. Fir'aun itu adalah nama gelar raja Mesir itu namanya Fir'aun. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Maksudnya nanti ketika Fir'aun itu menyampaikan kalimat apapun, jangan mudah baper bahasa sekarang, atau nanti langsung depresi atau stres gitu. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah belenggu yang terdapat di lisanku, yaitu tadi itu yang susah dalam menyampaikan. Yafqahu qawli, sehingga ketika itu semuanya diijabah oleh Allah, maka yafqahu qawli, yang diajak untuk atau mitra dakwahnya itu dia akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi pertama itu sudah dimohonkan oleh Nabi Musa agar hatinya dilapangkan. Lagi-lagi seperti situasi seperti saat ini yang semuanya serba ya terbatas. Orang kan nggak, bahasa orang Jawa itu nggak legowo, nggak ikhlas gitu, nggak terima lah gitu. Hanya di Mutiara Bangsa itu kan doanya apa ya? Alam nasyarah laka sadrak, itu ya 1-2. Artinya dengan Rabbi syrah li sadri, sama-sama memohon kelapangan hati, kelapangan dada. Jadi orang ada yang mencemooh, ada insiden apapun itu ya tenang saja gitu. Wa yassir li amri, dan minta segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya kira itu ya untuk keistimewaan di hari yang kelima bulan Dzulhijjah. Semoga ya kita semuanya semoga terhindar dari segala sifat kemunafikan. Kemudian kita semuanya nanti terbebas dari siksa kubur dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga terbaiknya.